Warga Kelurahan Aik Parombonan, Sibolga, 23 Januari digegerkan dengan kabar seorang bocah berusia 8 tahun hanyut terseret arus sungai Aik Parombonan ketika bermain sambil berenang di sungai tersebut. Korban Rizky Pasaribu dan teman-teman berenang di sungai tidak jauh dari rumah pada saat arus sungai mulai deras lantaran hujan tengah mengguyur kota Sibolga. Korban mencoba berenang ke arus yang deras meski telah dilarang oleh temannya, namun akhirnya korban terseret arus sungai. Orang tua korban bersama warga sekitar mencari korban dengan menyusuri aliran sungai sampai ke muara tepi laut. Sampai malam hari upaya pencarian korban tidak ditemukan. Pengurus gereja HKI Jemaat Toriaha Jai Resort Sibolga merencanakan pembangunan dan rehab total gereja yang dicanangkan dalam program pesta pembangunan untuk penggalangan dana dari jemaat dan donatur. Hal itu disampaikan Pendeta Belsem Sihombing, Pendeta Resort HKI Daerah 5 Pantai Barat, usai memimpin pelaksanaan ibadah Minggu 22 Januari. Pendeta mengatakan dengan kebersamaan dan gotong royong, segala beban dan kesulitan akan dapat dilalui untuk menuju target kemenangan yang diinginkan dengan tetap berdasarkan kekuatan dan kasih Kristus untuk menunaikan visi misi gereja sebagai tubuh Kristus dalam menyelamatkan umat manusia di dunia. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melantik 51 orang petugas pemungutan suara tingkat kelurahan yang akan bertugas pada pemilu 2024. 51 petugas PPS yang dilantik tersebut didominasi kaum perempuan, dan hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu yang mengatur keikutsertaan kaum perempuan. Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid usai melantik para petugas PPS menjelaskan KPU Kota Sibolga sangat berharap akan kinerja petugas PPS karena kesuksesan pemilu 2024 tidak lepas dari kinerja para PPS di tingkat kelurahan. Jasad Rizky Pasaribu, bocah 8 tahun yang hanyut terbawa arus sungai Aik Parombonan Senin 23 Januari, akhirnya ditemukan nelayan Pamuge KNTM dalam kondisi meninggal dunia mengambang di perairan Pulau Poncan Selasa pagi 24 Januari. Setelah dievakuasi bersama Basarnas, jasad bocah malang itu dibawa ke rumah duka di Jalan Ebenezer, Kelurahan Aik Parombonan, Sibolga untuk disemayamkan. Isak tangis orang tua dan keluarga pun pecah menyambut kedatangan jenazah. Dan selanjutnya korban dikebumikan pada siang hari di pemakaman Muslim Kuburan Gadang tidak jauh dari rumah duka. Peristiwa ini hendaknya menjadi ingatan dan perhatian warga di permukiman tepi sungai atau laut agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Ibadah sholat Jumat 27 Januari di Masjid Al-Munawar, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, bertindak sebagai khatib dan imam Ustadz Al-Azhar Panggabean. Dalam khutbah berjudul Mengingat Kematian, Ustadz mengimbau umat Islam untuk memanfaatkan kesempatan kehidupan di dunia dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan dan nikmat yang diberikan memiliki batasan waktu yang hanya diketahui olehnya, seperti masa hidup, harta, dan kekayaan. Dan bila sampai batas waktunya, semua akan berakhir atas kehendaknya pula. Khatib mengajak kaum muslimin dan muslimat agar mengisi kesempatan kehidupan dalam ibadah dan amal saleh dengan senantiasa mengingat 3 hal tentang kematian yang hanya merupakan ketentuan ilahi, yakni waktu, tempat, dan sebab kematian. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2STV.